atau riset operasi. Ini sebetulnya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian itu menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru ya. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan model matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Untuk mendapatkan solusi optimal. Solusi optimalnya itu bisa maksimum dan minimum. Ya, untuk masalah penugasan ini juga bisa kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan maksimum dan minimum ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu tentang ini minimalisasi ya, minimalisasi. Jadi bisa maksimum, bisa minimum. Metode penugasan ini salah satu metode yang digunakan adalah metode Hungarian ya. Pada metode Hungarian jumlah sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan ya. Setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Jadi masalah penugasan akan mencakup sejumlah n sumber yang mempunyai n tugas, sehingga ada n faktorial kemungkinan ya. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk matriks. Matriks yang keempat, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Ya, jadi ini masih menggunakan model matematis. Ya. Ini sebetulnya yang penting untuk teknik riset operasi itu yang penting nanti bisa dipahami dan dimengerti ya. Sama seperti wanita katanya. Kalau sudah dipahami dan dimengerti nanti akan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Bisa diselesaikan secara mudah nanti. Karena ini langkah-langkahnya ini sudah ada juga. Langsung saja ke contohnya ya. Karena kalau saya buat soal itu biasanya soal kasus yang saya berikan, contoh kasus nih, yang ada angka-angkanya seperti ini, yang ada algoritmanya. Saya jarang membuat soal misalnya sebutkan pengertian teknik riset operasi. Kalau seperti itu kan bisa biasanya dicari di Google nih. Nah, kalau saya ubah angka-angkanya ini ya setidaknya kalaupun misalnya dicari di Google ya, mungkin langkahnya yang ada tapi angka-angkanya tidak sama. Nah, jadi tujuan saya di sini agar bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah penyelesaian metode yang minimalisasi ya, atau metode penugasan. Jadi sebuah perusahaan kecil, ini contoh sebuah perusahaan kecil ya, mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda-beda adalah berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Kira-kira apa maksudnya ini? Sebentar saya jelaskan ya. Setiap karyawan memiliki tingkat keterampilan ya, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama ya, oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Tabel biaya sebagai berikut. Ya maksudnya seperti ini ya. Ya jadi ini dimisalkan ya, ada karyawan, ada 4 karyawan. Yang pertama namanya Raihan ya, yang kedua Hamdan, yang ketiga Hasan, yang keempat Zakwan ya. Zakwan ya. Jadi ini keempat karyawan ini dia bisa menyelesaikan keempat pekerjaan ya. Nah, supaya mudah saya berikan saja contoh pekerjaannya. Misalnya ini perusahaan mebel ya, ingin membuat suatu lemari, kursi dan meja misalnya. Ada yang bertugas untuk memotong ya. Maksudnya memotong kayu yang masih berupa bahan mentah yang menjadi potongan-potongan papan misalnya ya. Nanti akan dibentuk menjadi meja ya. Jadi nanti setelah memotong, ini pekerjaan yang kedua membentuk. Jadi setelah dipotong, nah ini dibentuk menjadi meja, menjadi kursi ya. Setelah dibentuk mungkin diberikan ukiran ya, atau ya mengukir ya. Nah, supaya lebih lebih bagus ya, lebih berseni ya, mengukir. Kemudian yang terakhir ini finishing.
Ya, jadi dimisalkan ada 4 pekerjaan. Jadi Raihan ini dia bisa melakukan pekerjaan memotong kayu, kemudian membentuk juga bisa, mengukir dan melakukan finishing. Ya, tapi ini Raihan hanya ditugaskan salah satunya saja, ya. Nah, jadi kalau Raihan ini ditugaskan untuk memotong, nah itu diberikan gaji sebesar Rp150. Ini hanya angka-angka sederhana saja nanti supaya mudah dimengerti, ya. Kemudian Raihan jika ditugaskan untuk membentuk, Asyafar hadir, ya. Jadi untuk Raihan tadi kalau membentuk ini diberikan Rp200, ya, gajinya. Kalau Raihan ini mengukir, ya, nah, ini 180. Kalau melakukan finishing 220. Dari sini kita bisa lihat bahwa kalau Raihan ditugaskan untuk memotong ini cuma 150. Tapi ketika melakukan finishing ini 220. Jadi lebih besar di sini ketika dia melakukan finishing. Kenapa seperti itu, ya? Karena di sini ada penjelasannya tadi di atas, ya. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda. Nah, jadi setiap karyawan itu memiliki tingkat keterampilan. Jadi tingkat keterampilan, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, ya, serta latihan. Nah, jadi mungkin ini Raihan kalau melakukan pekerjaan keempat, ya, atau proses finishing misalnya. Nah, ini hasilnya lebih bagus, ya. Kenapa? Karena punya pengalaman kerja yang lebih besar misalnya di proses finishing ini. Ya, finishing itu misalnya mengecat, ya, dan sebagainya. Vernis nih, ya. Supaya nanti hasilnya lebih bagus. Oke. Kemudian begitu pula dengan Hamdan, ya. Hamdan ketika ditugaskan untuk pekerjaan pertama itu 140, kedua 160, ketiga 210, keempat 170, ya. Nah, jadi ini kita lihat lebih besar kalau dia melakukan kegiatan mengukir, ya, kalau Hamdan. Ya, mungkin ini Hamdan keterampilan seninya lebih tinggi nih. Karena kalau proses mengukir, ya, memahat nih, memberikan ukiran, apalagi memberikan ukiran, apalagi kalau untuk lemari misalnya, itu kan biasa banyak ukirannya. Nah, kalau hasilnya lebih bagus, ya mungkin di sini gajinya juga bisa lebih besar. Oke. Nah, begitu pula dengan Hasan. Hasan ini paling tinggi memotong. Ya, mungkin cara memotongnya lebih bagus atau lebih cepat, ya, makanya di sini lebih besar. Kalau membentuk cuma 200, ya, dan seterusnya. Begitu pula dengan Sakwan, ya. Kalau pekerjaan pertama 170, kedua 180, dan seterusnya. Jadi keempat karyawan ini bisa melakukan keempat pekerjaan, ya. Tetapi masing-masing punya kelebihan sehingga gajinya juga lebih tinggi ketika dia melakukan satu pekerjaan. Oke. Masalahnya ini ada yang mau ditanyakan di sini. Masalahnya yang ditanyakan di sini adalah yang tadi perusahaan. Siapakah nama pemilik perusahaan ini, ya? Kalau itu juga saya tidak tahu, ya. Yang ditanyakan di sini masalahnya, bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk menyelesaikan keempat pekerjaan agar total biaya pekerjaan minimum. Nah, jadi saya garis bawahi ini ada pekerjaan minimum, ya. Ya. Nah, jadi maksudnya di sini, nah, ini Raihan nanti cocoknya dia di pekerjaan keberapa, ya? Hamdan keberapa? Misalnya Raihan ke-1, Hamdan ke-2, ya, Hasan ke-3, Sakwan ke-4. Ini hanya contoh, ya. Agar total biaya minimum. Jadi kita tidak lihat dari segi biayanya yang maksimum, meskipun kita tahu kalau maksimum itu biasanya lebih bagus di hasilnya. Tapi ini kita lihat di soalnya ini, kita cari yang paling minimum, ya, kita cari karena ini dia ingin perusahaan ini ingin menekan pengeluaran operasional, ya, atau biaya operasionalnya, ya. Nah, jadi seperti itu maksudnya, ya. Nah, bagaimana menugaskan, ya. Nah, jadi nanti akan ini sebetulnya bisa pakai cara coba-coba nih. Ya, Arifin, kenapa Arifin? Muhammad Arifin. Ya, nah, jadi ini sebetulnya bisa pakai cara coba-coba. Misalnya kita apalagi
Kita pakai cara coba-coba. Tinggal kita lihat raihan misalnya, karena di sini paling kecil memotong 150 ya. Maka kita ambil raihan itu di pekerjaan pertama misalnya ya. Hamdan mana yang kecil di sini. Berarti sudah tidak bisa 140 di ya, misalnya di sini di pekerjaan kedua 160. Hasan ya, karena pekerjaan 1 dan 2 sudah diambil oleh Raihan dan Hamdan. Berarti hanya bisa 3 dan 4. Misalkan ini kita ambil ini yang kecil 200. Nah, Sakwan misalnya berarti ini yang terakhir ini ya. Kemudian nanti ini kita jumlahkan totalnya ya. Ya. Artinya kan semuanya ini, semua pekerjaan ini telah diselesaikan oleh masing-masing karyawan. Ini kan nanti tinggal dihitung, misalnya 150 ditambah 160 ditambah 180 ya, ditambah 200. Kalau kita lihat ini yang terkecil di antara ini semua. Coba kita lihat, nanti kita tinggal hitung di sini. Ini hasilnya nanti adalah berapa itu? 690 ya, 690. Ya kan ini kan berapa nih? 350. Ini 340 ya, 690 ya. Ini 690 rupiah ya, untuk total keempat pekerjaan. Mungkin ini kita anggap ini biaya yang paling minimum, karena kita sudah lihat ini angka-angka terkecilnya. Tapi apakah ini betul-betul biayanya sudah minimum? Nah, itu belum tentu ya, belum tentu. Ini belum tentu. Saya kasih tanda silang ini belum tentu. Kenapa? Karena kita belum menggunakan metode penugasan. Kita belum menggunakan metode penugasan. Kalau kita sudah menggunakan metode penugasan untuk menyelesaikan ini, kemudian kita dapat hasilnya, ya itu nanti hasilnya sudah jelas, sudah pasti tadi. Ini kan tadi masih cara coba-coba. Apalagi kalau karyawannya sudah banyak, ya pasti juga lebih bingung nanti kalau pakai cara coba-coba ya. Iya. Ini bisa lagi dicoba yang lain, misalnya Raihan pertama, Hamdan kedua, pekerjaan ketiga misalnya ya, Hasan keempat, dan seterusnya. Itu bisa tinggal nanti coba-coba nanti, kemudian dihitung mana yang paling kecil. Ini kan ada beberapa kombinasi nanti. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya ya, karena ini belum merupakan biaya minimum, kita mencari biaya yang paling minimum. Kita gunakan langkah-langkah ya, atau algoritma untuk metode penugasan. Yang pertama, ini langkah-langkahnya diperhatikan ya, karena nanti soalnya tidak jauh-jauh dari sini. Tinggal saya ubah nanti angka-angkanya saja. Ya, yang pertama menyusun tabel biaya seperti tabel di atas ya. Jadi kita menyusun tabel biaya seperti tabel yang sudah tersedia di soal di sini. Tapi kalau misalnya soalnya belum ada tabelnya ya, dibuatkan tabel terlebih dahulu ya. Ini karena sudah ada tabelnya berarti ini langkah pertama sudah selesai. Kemudian langkah yang kedua, melakukan pengurangan baris dengan cara ya. Jadi tinggal ikut langkahnya. Memilih biaya terkecil setiap baris. Jadi setiap baris ini saya hapus dulu supaya lebih jelas ya. Jadi setiap baris ini kan baris pertama, kedua, ketiga dan keempat ya. Ini memiliki nilai terkecil. Untuk baris pertama nilai terkecilnya ini 150. Kemudian untuk baris yang kedua nilai terkecilnya itu 140. Untuk baris yang ketiga nilai terkecilnya ini 200. Jadi bisa di sini, bisa juga di sini sama. Jadi baris yang keempat itu nilai terkecilnya 160. Oke. Ya, berarti sudah dapatkan setiap baris nilai terkecilnya. Sekarang 2B, kurangkan semua biaya ya dengan biaya terkecil setiap baris. Jadi kita kurangkan semua biaya ini dengan 150 untuk baris pertama ya, karena dia bilang setiap baris. Jadi di sini kita kurang semua 150 ya. Di sini semua kita kurangi 150 ya. Bisa satu sini minus 15.
ya. Nah, berarti di sini nanti jadi 0 ya. Kemudian di sini nanti jadi 200 kurang 150 jadi 50 ya. Di sini 180 kurang 150. Nah, itu 30 ya. Di sini 70. Oke. Nah, begitu pula dengan baris yang kedua, kita kurangi dengan nilai terkecil dari baris yang kedua. Di baris yang kedua ini nilai terkecilnya 140. Jadi kita kurangkan semuanya dengan 140 untuk baris yang kedua. Nah, jadi ini 0 pasti ya, karena kita kurang 140. Ini 20 ya, 160 kurang 140, 210 kurang 140 itu 70, 170 kurang 140 itu 30. Oke. Nah, kemudian untuk Hasan, untuk baris ketiga ya, nilai terkecilnya 200. Berarti di sini 250 ya. Berarti di sini 50, di sini 0, di sini 30, di sini 0. Nah, baris keempat kita kurangi dengan 160 ya. Berarti di sini 10, 20, 20 dan 0. Oke. Nah, apa tujuan kita kurangi dengan nilai terkecil setiap baris? Ya, agar setiap baris itu memiliki angka 0 di sini, iya, memiliki angka 0 tiap baris. Ya, agar tiap baris memiliki angka 0. Oke. Kemudian setelah langkah 2B ini kan tabelnya sudah ini ada di bawah ya. Jadi yang di atas ini ya, yang ini 00 50 10 50 20 0 20 ya, 30 70 30 20. Nah, ini saya pindahkan ke bawah. Nah, ini sudah ada di sini jelas ya. Iya, ini dikurangkan dengan 150. Semuanya dikurang 150. Baris kedua tadi dikurang 140. Baris ketiga dikurang 200. Baris keempat dikurang 160. Dan inilah hasilnya semua di 00 50 10 50 20 0 20 30 70 30 20 70 30 00. Kalau sudah seperti ini nah, yang ketiga kita ke langkah yang ketiga, melakukan pengurangan kolom. Melakukan pengurangan kolom berdasarkan hasil tabel langkah 2 ya, berdasarkan hasil tabel langkah 2. Pilih biaya terkecil setiap kolom. Jadi kita pilih biaya terkecil setiap kolom. Untuk mengurangi seluruh biaya-biaya dalam kolom tersebut. Pada contoh di atas hanya dilakukan pada kolom 3. Nah, kolom 3 karena semua kolom lainnya telah mempunyai elemen bernilai 0. Nah, jika langkah kedua telah menghasilkan paling sedikit satu nilai 0 pada setiap kolom, maka langkah ketiga dapat dihilangkan. Oke. Nah, jadi maksudnya begini. Ya. Ini tadi untuk baris kan sudah ada nolnya masing-masing. Ini sudah ada nolnya, ini juga ya. Untuk setiap baris. Nah, yang jadi masalah setiap kolom ini belum ada nolnya. Nah, ini kita baca ke bawah. Nah, ini artinya kolom 1 ini. Ini kolom 1, ini kolom 2 ke bawah ya. Nah, ini kolom 3. Kalau kolom itu yang vertikal ya. Kolom 4 kalau baris horizontal. Nah, untuk kolom pertama ini sudah ada nolnya. Berarti kalau berdasarkan langkah yang ketiga ini tidak perlu kita revisi. Tidak perlu kita apalagi tidak perlu kita lakukan langkah yang ketiga. Nah, ini telah mempunyai elemen bernilai 0 untuk kolom pertama. Untuk kolom kedua ini sudah ada nolnya juga. Nah, ini di baris yang ketiga ya. Kolom kedua sudah 0. Untuk kolom ketiga ini yang belum ada nolnya. Berarti nanti ini kita lakukan langkah yang ketiga. Nah, untuk yang di sini nih lakukan langkah ketiga ini. Nah, kolom keempat ini sudah ada nolnya di sini 2 ya. Jadi tidak perlu. Jadi ini saja. Nah, bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya agar kolom ketiga ini nilainya 0. Nah, maksudnya ada nilai nolnya. Nah, jadi kita kurangkan. Ya, jadi ada, ini caranya di sini. Mengurangi seluruh biaya pada kolom-kolom tersebut. Ya, yang terkecil ya. Nah, jadi kita kurangi dengan 20. Ini kan terkecil. Sama seperti tadi yang baris, kita lihat yang terkecil. Nah, ini kita kurangi semua dengan 20 supaya 0 nanti di sini.
Berarti ini kita kurangi 20, berarti sisa ini semua kita kurangi 20 ya. Nah, ini berarti sisa 10 di sini nanti. Di sini sisa 50. Nah, di sini 10. Di sini 0 ya, karena 20 kurang 20. Seperti jadi sudah ada nolnya juga untuk kolom yang ketiga. Ya, jadi saya kira tidak terlalu rumit ya. Ya, saya ulangi tadi, kalau yang pertama itu baris ya, kita kurangi dengan yang terkecil sehingga nanti setiap baris sudah ada nilai nolnya. Ya, kemudian untuk langkah yang ketiga tadi ini kolomnya kita lihat ya. Kalau belum ada nilai nolnya kita kurangi dengan yang terkecil sehingga nanti ada nilai nolnya. Oke, setelah ini tinggal kita pindahkan ke bawah. Nah, ini saya pindahkan ke bawah, ini sudah ada 0, 0, 50, 10, 50, 20, 0, 20, 10, 50, 10, 0, dan seterusnya. Nah, ini juga sudah jelasin, ini dikurangi dengan 20. Karena ini yang kita lakukan langkah yang ketiga ya. Oke. Nah, ini sudah ada matriksnya. Seperti ini, sudah ada angka-angkanya. Terus diapakan lagi ya? Nah, ini kita lakukan membentuk penugasan optimum. Ya, jadi kita membentuk penugasan optimum. Oke. Ya, prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal ya, dan atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix ya. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Ini saya tanda ini, jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Nah, jadi kita garis nanti, ini ada kata jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. Nah, ini kita lihat, ini ada 4 baris. Ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Kemudian ada 4 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Ya, berdasarkan pernyataan di atas, jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, ini kan ada 4 baris dan 4 kolom. Ya, biasanya di soal itu sama barisnya dan sama kolomnya. Jadi kalau 5 baris, 5 kolom juga di sini. Ya, maka harus 5 garis juga. Karena ini cuma 4 baris, 4 kolom, berarti nanti ada 4 garis. Ya, jadi ada nanti 4 garis. Oke. Ya, jadi saya tuliskan di sini jumlah baris kolomnya itu sama dengan 4 ya. Ini harus sama-sama 4 ya. Kalau tidak nanti ada variabel dummy namanya, tapi nanti ini saja dulu. Oke. Nah, ini 4 berarti nanti otomatis ini jumlah garisnya juga harus sama dengan 4 ya. Ya. Karena harus sama ya jumlah garis dengan jumlah baris atau kolom. Oke, sekarang bagaimana caranya menggaris nih? Ya. Nah, ini kan sudah ada garisnya 3 di sini. Saya tuliskan dulu langkah-langkahnya ya. Ini menentukan garis nih. Nah, yang pertama kita lihat ini kan ada horizontal ya dan ada vertikal. Nah, utamakan dulu garis horizontal. Jadi ini kita utamakan terlebih dahulu. Saya berbesar ya. Ya.
Nah, jadi kita utamakan terlebih dahulu garis horizontal ya. Oke. Nah, jadi kita utamakan garis horizontal. Kemudian ya, garis dengan nilai 0 lebih banyak ya. Oke, sorry, harusnya di sini utamakan baris di. Utamakan baris ya dengan nilai 0 lebih banyak dibandingkan yang lebih banyak, dibandingkan dengan garis yang lain atau baris yang lain. Oke. Ya. Nah, jadi kita lihat garis horizontal, kita utamakan garis horizontal terlebih dahulu atau baris horizontal. Kita lihat baris pertama ya. Ini baris pertama. Ini nolnya hanya 1 dengan 0,50, 10, 70. Baris yang kedua, ini nolnya ada 1 juga ya, hanya 1. Kemudian baris yang ketiga nolnya ada 2, ini 1, 2. Berarti ini kita utamakan ya, jadi ini kita garis di sini. Kita garis ya. Nah, berarti ini sudah garis yang pertama. Ya. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat lagi, ini baris yang keempat ya. Baris yang keempat ini ada 2 nolnya di sini ya. Nah, berarti ini garis yang kedua, ini kita garis, berarti ini juga kita garis. Nah, berarti ini garis yang kedua. Oke. Nah, jadi kalau sudah kita utamakan tadi barisnya, lanjut ke kolomnya. Lanjut ke kolom. Nah, di sini kan ada kolom 1, 2, 3, 4. Untuk kolom 1 ini nolnya 2, jadi tetap kita utamakan ya. Kita utamakan 0 yang lebih banyak. Ya, kita utamakan 0 yang lebih banyak. Yang ketiga lagi untuk ini diutamakan juga ya. Kolom yang memiliki ya 0 yang lebih banyak nih. Oke. Nah, jadi ini nolnya lebih banyak, ini 2. Kemudian ini hanya 1 ya. Oke. Kemudian ini 1, kolom yang ketiga. Kolom yang keempat ini nolnya ada 2 juga. Oke. Nah, tapi ini kita garis di sini ya. Nah, berarti ini garis yang ketiga. Nah, ini garis yang keempat, ini tidak kita garis nih ya. Kenapa tidak kita garis? Karena kalau kita garis ini, nah, ini nanti akan berpotongan ya, 0 yang ada di sini, angka 0 ini berpotongan ya. Nah, berarti ini kita tidak garis. Saya hapus ini garisnya. Nah, jadi berpotongan itu maksudnya seperti ini. Ini 0 ya, kemudian ada perpotongan baris kolom di sini. Berarti ini nolnya berpotongan ya. Iya. Ya, seperti itu. Jadi ini baru 3 baris ya. 3 baris. 3 garis. Kita butuh 4 garis. Nah, karena belum mencukupi 4 garis, berarti kita harus revisi. Ada kata revisi tadi ya. Ya, kita harus revisi, ini melakukan revisi tabel. Oke. Nah, jadi saya tambahkan di sini keterangannya. Jadi untuk kolom diutamakan kolom yang memiliki 0 yang lebih banyak ya. Dan diutamakan ya.
bersilangan, ya maksudnya bersilangan. Saya tanda begini saya supaya lebih dimengerti dia. Ya. Oke. Jadi saya usahakan kata-katanya ini mudah dipahami ya. Nah, angka 0 yang tidak bersilangan ya. Jadi ini kan tidak bersilangan di sini, hanya satu saja garisnya. Kalau kita garis ini nanti akan bersilangan. Oke, ini baru garis yang ketiga. Oke. Ya, sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya masih jelas? Masih bisa dilihat tampilannya? Jelas, jelas Pak, jelas. Jelas Oke. Pak. Oke, lanjut. Ditanyakan kalau kurang dimengerti ya. Revisi tabel. Karena ini sebetulnya yang penting dipahami nih langkah-langkahnya. Ya, saya kira tidak terlalu rumit ya. Oke, yang pertama 5A. Untuk merevisi total opportunity cost, pilih angka terkecil yang tidak terliput atau dilewati garis ya. Jadi kita revisi tadi yang di atas itu. Ini pada contoh di atas adalah 10. Pilih angka terkecil yang tidak dilewati oleh garis. Nah, jadi ini kan sudah ada 3 garis tadi. Nah, ini yang tidak dilewati garis itu ada 50, angka 50, 20, 10, 50, 70, 30. Yang lain kan dilewati garis dia. Katanya pilih angka terkecil. Angka terkecilnya ini 10 ya. Nah, angka terkecil 10. Berarti sudah bagian A nya sudah nih. Bagian B nya, kurangkan angka yang tidak dilewati garis. Kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil tadi, yaitu 10. Jadi ini semua kita kurangi 10 ya. Jadi 50 kurang 10 sama dengan 40 ya. Kemudian 20 kurang 10 sama dengan 10 ya. Kemudian ini pasti 0 ini ya kan, 10 kurang 10. Nah, berarti nanti sudah ada 0 di sini. Ini 50 kurang 10. Ini 40. Di sini nanti jadi 60, di sini jadi 20. Oke. Nah, jadi seperti itu, tinggal dikurangkan saja dengan 10. Nanti akan berubah ini 50 jadi 40, 20 jadi 10 dan seterusnya. Oke. Nah, ini sudah ada di sini di bawah nih. Ini tadi 40, 0, 10, 40, 60, 20. Oke, lanjut. C. Tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis ya. Persilangan garis dengan angka terkecil yaitu 10. Yaitu 50 pada Hasan dan 10 pada Sakwan. Ya. Nah, ini angka persilangan tadi, persilangan garis ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan angka persilangan garis dulu? Ya, kita nanti tambah ya, kita tambah angka yang terdapat pada persilangan garis. Kita tambah 10 ya. Jadi 50 pada Hasan dan 10 pada Sakwan. Jadi begini. Yang tidak dilewati garis tadi kita kurangi 10. Yang bersilangan kita tambah 10. Ini yang bersilangan ini maksudnya ini. Ya, 50 dengan 10 tuh. Ini yang bersilangan ini. Berarti ini kita tambah ya, kita tambah. Kalau tadi yang tidak dilewati kita kurang, ini kita tambah, ini tambah 10, tambah 10 juga. Nah, nanti di sini jadi 60, di sini jadi 20 ya. Ya, jadi nanti di sini 60, di sini 20. Oke. Nah, setelah itu revisinya sudah selesai ya. Tinggal kembali ke langkah keempat. Jadi ini sudah selesai ini revisinya. Tinggal kita nanti garis kembali. Nah, berarti nanti di sini 60 20, ini angka yang lain 40 10 dan seterusnya. Maka jadilah ini angka-angkanya. Ya, ini kan tadi 60 20. Ini tadi 40 0 10 0 40 60 20 dan seterusnya. Sekarang kita garis lagi. Anggaplah ini garisnya tidak ada ya, karena ini kan langsung ada garisnya. Kita kembali ke ini tadi, aturan ini tadi di atas. Ya, utamakan terlebih dahulu garis horizontal ya. Nah, jadi kita revisi kembali. Setelah kita revisi nanti kita dapatkan hasilnya ya. Jadi kita utamakan dulu garis horizontal. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama, ini ya, kita pilih dulu, kita utamakan angka nolnya lebih banyak. Di sini kan ada 0.
Ini 0 juga jadi ada 2 nolnya ya. Untuk baris yang pertama. Untuk baris yang kedua, pertama, kedua, keempat ya. Baris yang kedua ini nolnya cuma satu ya. Nah, jadi kita tidak garis, ini tadi kita garis. Oke. Nah, kemudian terlalu tebal garis jadi. Oke. Ya. Nah, kemudian untuk baris yang ketiga ini nolnya juga 2 ya. Nah, ini 1, ini 2. Berarti kita garis juga. Yang di bawah juga ini nolnya 2. Yang 1 tadi tidak kita garis. Nah, berarti ini sudah ada 3 garisnya. Nah, ini kita garis ya. Nah, garis pertama, garis kedua, kemudian ini garis ketiga, ini kita garis juga ini. Garis yang ketiga. Oke. Nah, kemudian setelah horizontal ya, kan ditamakan tadi horizontalnya. Nah, untuk kolom lagi, nah, ini kan kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, kolom 4. Oke. Tinggal kita lihat kolom 1 ini nolnya ada 2 ya. Nolnya ada 2. Kolom kedua nolnya 1. Kolom ketiga nolnya 2. Kolom keempat nolnya 2. Ya. Yang jadi masalah kita hanya bisa memilih satu garis saja. Nah, yang mana kita pilih? Ya, tadi kan di langkah-langkahnya di sini dikatakan bahwa diutamakan kolom yang memiliki nol lebih banyak dan diutamakan angka nol yang tidak bersilangan. Nah, ini ada kata tidak bersilangan. Oke. Nah, kalaupun ada bersilangan ya. Nah, jika ada bersilangan pilih nilai nol yang bersilangannya itu lebih kecil. Oke. Atau bersilangannya lebih sedikit. Jadi saya tambah di sini supaya lebih dipahami ya. Ini saya tambah di sini. Waalaikumsalam. Ya, jika angka nolnya bersilangan, pilih kolom atau baris ya. Yang lebih sedikit persilangannya ya. Maksudnya persilangannya ini yang persilangan angka nolnya. Oke, jadi saya lanjut di sini. Oke, ya. Nah, kalau saya garis ini ya. Kalau saya garis ini kan bersilangan nanti di sini. Nah, ini akan bersilangan. Ini saya hapus kembali supaya lebih dimengerti. Oke. Nah, kalau saya pilih di sini kan bersilangan nolnya 1. Kalau saya pilih di sini kan tidak, kan nolnya hanya 1 di sini. Kalau saya pilih di sini ketiga, ini bersilangannya 2 di sini nolnya. Di sini 2 juga. Di sini hanya 1. Ini di bawah kan tidak bersilangan. Makanya ini yang jadi. Nah, saya garis ya. Nah, ini saya hapus. Karena ini bersilangan 2. Berarti sudah ada nanti 4 garis ya. Nah, ini tadi garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Nah, karena ini ada 4 baris dan 4 kolom. Nah, 4 baris dan 4 kolom ya. Berarti harus juga 4 garis. Nah, ini garis 1, garis 2, garis 3, garis 4. Berarti ini sudah optimal ya. Ya, berarti di sini sudah optimal ini. Ini tabelnya ini sudah optimal. Kalau optimal nanti kita tinggal buat penugasannya. Oke. Bagaimana cara membuat penugasannya? Nah, ini ada juga langkah-langkah nih. Ya, ini berikut tabel penugasannya ya. Oke.
Ini saya tuliskan saja di sini nih, supaya lebih dipahami ya. Karena memang ini butuh dipahami dan dimengerti deh. Oke. Ya, menentukan penugasan. Oke. Nah, saya kembali ke bawah. Nah, ini sudah ada garisnya 4. Bagaimana cara kita melakukan penugasan ya? Yang pertama, raihan. Nah, ini kita pilih raihan. Itu cocoknya di penugasan keberapa? Nah, ini yang pertama kita pilih angka nolnya ya. Di sini kan ada 0 di sini di kolom pertama dan kolom yang ketiga. Oke. Selanjutnya setelah kita pilih angka 0 ya, utamakan angka 0 yang tidak bersilangan ya. Jadi di sini nanti. Oke. Jadi saya tuliskan di sini. Pilih angka 0. Nah, kita mulai dulu dari baris pertama ini. Ya, kita mulai baris pertama. Pada baris 1 ini utamakan angka 0 yang tidak bersilangan ya. Oke. Berarti kita pilih ini. Nah, berarti nanti raihan ini cocoknya di pekerjaan yang ketiga ya, seperti itu. Ini cocoknya di pekerjaan yang ketiga untuk raihan. Oke. Untuk hamdan, oke, kita pilih 0. Ini tinggal logika saya dipakai di sini. Kita pilih 0 ini karena 0-nya hanya 1 ya. Nah, maka ini hamdan cocoknya di pekerjaan yang pertama. Iya. Hasan. Pilih angka 0. Nah, angka 0 ini bisa 2 dan 4 ya. 2 dan 4. Nah, ini tidak bersilangan. Jadi bagaimana caranya kalau seperti itu? Nah, jadi caranya lihat di zakwan lagi seperti itu. Lihat di bawahnya ya. Jadi kita ke bawah. Nah, kita tunda dulu ini. Karena kita ragu-ragu apakah dia kedua atau ke 4. Lihat di zakwan. Zakwan juga punya 2 0, angka 0 di sini ya. 2 angka 0. Nah, yang jadi masalah ini zakwan sudah tidak bisa lagi memilih pekerjaan yang ketiga karena sudah diambil oleh raihan. Ya, berarti nanti zakwan ini di pekerjaan yang keempat. Ya, jadi seperti itu saja caranya jadi tidak terlalu rumit gitu. Ya. Nah, berarti nanti kalau zakwan keempat ya Hasan di pekerjaan yang kedua pasti. Ya, berarti sini Hasan di 2, zakwan ke 4. Nah, berarti kita sudah melakukan penugasan ini. 3 1 2 4 raihan pekerjaan ketiga, hamdan ke 1, Hasan kedua, zakwan ke 4. Oke, sekarang bagaimana implementasinya? Ini kan sudah tadi ini 3 1 2 4. Nah, bagaimana implementasinya nanti di tabel? Ini kan 3 1 2 4 ya. Nah, saya kembali ke tabel. Nah, ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita masukkan kembali ke dalam tabel? Ya, jadi caranya seperti ini. Ini kalau masih bingung ini saya sudah rekam juga ya, nanti saya upload juga di YouTube deh. Ini saya hapus dulu. Ya. Nah, ini kan sudah kita buat tadi penugasannya. Yaitu raihan 3, hamdan 1, ini 3 1 2 4. Yang saya tuliskan di atas ya. Ini 3
1 ya, sini 2, sini 4. Oke, jadi tinggal kita di sini Raihan 3, berarti di sini dia. Ya, mengukir cocoknya ini Raihan. Nah, kalau kita lihat tadi di sini kita pakai cara coba-coba ya, kita pilih 150 karena kita anggap ini yang paling murah ya. Ya, tapi kan berpengaruh juga dengan yang dibawanya. Kalau kita pilih Raihan pertama, otomatis Hamdan kita sudah tidak bisa pilih di sini. Nah, Hamdan ini tadi berdasarkan di jawaban terakhirnya 141. Cocoknya di pekerjaan ke-1 atau memotong. Hasan di pekerjaan yang kedua. Sini tadi kita membentuk. Zakwan di 4. Nah, Zakwan di 4. Nah, inilah tadi hasilnya. Oke. Tadi kan kita dapat yang paling minimum ini 690. Tapi ini kan belum tentu. Jadi bisa jadi juga ini lebih kecil, tapi belum tentu juga ya. Nah, jadi tinggal kita hitung nanti apakah ini betul-betul yang paling kecil, biaya yang paling kecil. Coba kita hitung ini 140 ya. Ditambah 200, ditambah ini tadi Raihan 180. Ditambah Zakwan yang melakukan proses finishing 160. Oke. Nah, kalau ada angka-angka seperti ini, kalau mau gampang ya, tambah dulu yang bulat. Ini 140 tambah 160 kan bisa 300 nanti 300. Ditambah. Tinggal ini 200 tambah 180 itu kan 380. Oke. Berarti hasilnya nanti 680. Nah, jadi ini 680 biayanya. Sementara tadi kita dapat 690. Ya, jadi lumayan beda 10 nih. Artinya apa? Artinya biaya inilah yang paling kecil. Ya, tidak ada lagi biaya yang lebih kecil dari ini. Kalau tidak percaya bisa dicoba satu-satu ya. Misalnya Raihan pertama, Hamdan kedua, Hasan ketiga, Zakwan keempat. Kemudian hitung. Ya, atau bisa dibalik lagi Zakwan ke apalagi Zakwan pertama, misalnya Hasan kedua, Hamdan ketiga, Raihan keempat, dan seterusnya. Kan ada banyak kombinasi nanti yang mungkin dengan cara coba-coba nih. Nah, dan pasti kalau misalnya cara coba-coba pasti tidak akan mendapatkan biaya yang lebih kecil dari ini, karena inilah biaya yang paling kecilnya ya, biaya yang paling minimum. Oke. Jadi bisa mengurangi biaya operasional ya, apalagi kalau misalnya sudah banyak nanti ini karyawannya dengan pekerjaannya. Oke. Nah, jadi ini tadi algoritmanya atau langkahnya ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi tujuan dari teknik riset operasi, metode penugasan. Jadi tadi ada masalah ya yang diselesaikan. Masalah apa tadi? Masalah biaya operasional kita mau minimumkan ya. Masalah ini kita selesaikan dengan model matematis atau beberapa metode tadi, metode penugasan, metode Hungarian ya, untuk mendapatkan solusi yang optimal. Solusi optimalnya tadi meminimumkan biaya ya. Iya, kalau tadi ini meminimumkan